Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya dan caranya jika seorang wanita ingin menjadi pendakwah? Jika seorang wanita ingin menjadi pendakwah, ma huwal hukmu wa kadzalika at-tariqah idza kana hunalika al-mar'ah targhabu fi an takuna da'iyah. Hal yajuzu lil mar'ah an takuna da'iyah wa mal tariqah husul 'alayha? Falyatafaddal mashkura. Masyaallah, ini generasi penerus ulama-ulama perempuan setelah generasi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Falyatafaddal man yatafaddal minkum ijabah. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على رسول الله. وسلم كده وقولوا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سنة. امسح وجهك وقل الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. نعم. Hatta tusbihu du'a jami'an insyaallah. Masya Allah. Teman-teman, beliau berikan nasihat dulu dari wajah-wajah yang penuh pancaran sinar ini, ya. Kalau Anda sedang merasakan kurang fokus, ngantuk gitu kan, sebagainya, wajah-wajah yang bercahaya ini, maka cobalah baca doa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi marahu Jundub bin Junadah wa Muadz bin Jabal 181, ya, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan ada tafsilnya ditemukan juga dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, ketika beliau menyampaikan riwayat di dalam Sunan Abu Dawud nomor hadis 1369, ya, ketika beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hina istaiqadha min naumihi fajalasa qalilan famassaha, ya, biyadihi min athari naumi. Jadi beliau kemudian kalau sudah bangkit, jadi bangun dari tidur jangan langsung berdiri, tapi duduk dulu, tenang, ya. Kemudian hilangkan dulu ngantuknya. Ya, hilangkan dulu ngantuknya baru baca doa. Tsumma yalihi bid doa. Ya, jadi jangan sampai baca doa dalam keadaan ngantuk. Alhamdulillahilladzi. Hapus dulu. Kata beliau hilangkan dulu baru kemudian baca. Kadang-kadang perenungan saat bangun itu untuk bisa kita sadar lagi itu memakan waktu yang tinggi. Bangun ingin tahajud jam 3, bangun setengah 3, sudah bangun kita berusaha mengatasi ngantuk dulu begini. Begitu sadar jam 6 aja kan gitu. Kadang demikian. Baik. Fadhal Syekhna. أما بالنسبة للسؤال فهو سؤال عظيم لا يفكر فيه إلا العظماء. نحن حقيقة نحتاج في كل بيت إلى داعية من الرجال وداعية من النساء في كل منزل، في كل قلب ما يكون داعيا للخير، وهذا حال المؤمن دائما. ليس شرطا أن تكون داعية في الخارج منزلها، لكن ممكن تكون داعية داخل منزلها. فالذي أسس للإمام الشافعي كانت أمه، والذي شجع البخاري أيضا كانت أمه، والذي علم ابن حزم كانت النساء أيضا. هكذا النساء كان لها دور. وأمنا عائشة هي أم المؤمنات وأم المؤمنين، هي القدوة في هذا المجال. أم المؤمنين السيدة عائشة التي تفرغت لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته خصوصا داخل بيته من أمنا عائشة. وكانت يعني السيدة عائشة يعني عجيبة جدا، أخذت من أبيها علم الأثر والأنساب وأنساب العرب، كانت تحفظ شعر العرب، وكانت تعرف في الطب وفي التاريخ. فهذا من عجيب أمر أمنا عائشة، ليس فقط في العلوم الشرعية لكن أيضا في العلوم الإنسانية والعلوم الطبية. فهي قدوة لبناتنا وأمهاتنا أن تتعلم لكي تعلم الآخرين. هذا يعني يكفي كمثال ونموذج وتشجيع، وبارك الله في الجميع. Baik, Allah yabarik fikum, jazakumullah khair ma tafadhaltum min al-ijabah ra'i'ah. Ini ada catatan untuk teman yang bertanya ini. Kata beliau, ini pertanyaan yang sangat baik sekali, yang mungkin tidak terfikirkan juga oleh banyak orang. Sesungguhnya para ibu itu, setiap perempuan itu memang sudah seharusnya menjadi dai. Jadi dai dengan batasan-batasan tertentu, khususnya dai di keluarganya. Ya, berdakwah di keluarganya, menyiapkan anak-anak yang saleh, menyiapkan generasi yang terbaik. Jadi sebelum keluar siapkan di dalam. Dan banyak contoh-contoh yang kemudian, Allah,
Dari persiapan seorang ibu yang baik ini melahirkanlah kemudian anak-anak yang hebat. Kenapa ibu tidak berinvestasi pahala? Istithmar dakhili fil ailah lil aulad wal jil ya fil mustaqbal kama amilathu yani ummu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala. Jadi kenapa ibu tidak berinvestasi di dalam rumah? Ibu tidak harus misalnya menjadi ulamanya, tapi anaknya yang kelak jadi ulama besar seperti yang dikerjakan oleh ibundanya al-Imam Asy-Syafi'i. Ini single parent, Bu. Pak, single parent tapi bisa mendidik anaknya menjadi imam besar. Demikian Imam Ahmad juga seperti itu. Demikian Ibnu Hazm juga dididik demikian. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu ibunya mendidik beliau malam-malam kalau tahajud dibangunkan, kalau musim dingin airnya dihangatkan, dibawa ke majlis para ulama. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i digendong oleh ibundanya, datang sampai tawaf di Mekah, sampai kemudian jadi ulama besar, sampai pergi ke Irak, sampai datang kafilah dari Irak ke Mekah menyebut qala Muhammad bin Idris, qala Muhammad bin Idris, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, fas'alathum man huwa Muhammad bin Idris. Ya, siapa Muhammad bin Idris? Wa huwa syabun ata min Makkah. Faqalat ummuhu huwa ibni. Ya, dia anak saya katanya kan. Jadi ibunya yang mendidik dia sehingga menjadi orang hebat di kemudian hari. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau memang dakwah ini ingin menjadi passion dalam kehidupan Anda yang perempuan, maka itu pun terpuji, silahkan. Ya, seperti Sayyidah Aisyah pernah mencontohkan itu. Dan memang dipersiapkan oleh Nabi, itu di antara sunnah Nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu dari sejak kecil kelihatan bakatnya. Bahkan kata Syekh Ahmad Yassam tadi, dari sejak kecil beliau sudah hafal nasab-nasab perempuan pada saat itu. Bayangkan, nasab perempuan hafal tuh sekampung. Jadi kalau ditanya, ini anak siapa? Wah, ini anak si fulan binti fulan binti fulan binti fulan. Nasab orang-orang Arab hafal. Ya, kalau Anda tanya misalnya di sini, siapa nama wakil bupatinya? Oh, Pak Hengki bin ini bin ini bin ini bin ini. Ya, Anda siapa? Kalau ditanya gampang, saya Asep, ya keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Adam, Ibnu Adam. Kalau ditanyakan paling gampang begitu, tapi Sayyidah Aisyah hafal dari awal sampai akhirnya. Dan beliau juga tahu ya di masalah-masalah kedokteran, belajar kedokteran. Ya, kata tadi Syekh Ahmad Yassam, baik di ulumul insaniyah ya, masalah-masalah yang umum. Jadi pendakwah itu bukan hanya sekedar harus hafal di bidang-bidang misalnya keislaman, tafsir, ayat Quran, hadis dan sebagainya, tapi perkuat itu juga dengan ilmu-ilmu umum. Ya, sehingga bisa tafsiran kita ayat-ayat itu dibuktikan dengan hukum-hukum semesta. Belajar fisika supaya bisa menafsirkan bagaimana hukumnya jamak qasar, berapa ukurannya. Dulu 3 farsah. 3 farsah itu berapa kilometer sekarang? Bagaimana bisa dikonversi ke 82 kilometer? Itu pun syaratnya apa? Apa rumus kecepatannya? Ya, kalau kita ingin menempuh jarak 82 kilo tapi kan kecepatannya lebih cepat sehingga sampainya sebelum waktu sholat. Apakah di situ boleh berlaku jamak dengan qasar? Di fisika kan S sama dengan V kali T, gitu kan? Jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, kalau kecepatan makin kencang, maka percepatannya kemudian menguat. Kalau percepatannya kemudian menguat, maka momentum untuk sampainya lebih cepat dari sebelumnya. Waktunya lebih berkurang. Untuk menemukan T itu kan S dibagi V. Ya, kalau saya pengen ke Bandung itu kecepatannya lebih tinggi lagi, 240 km per jam, gitu kan? Sampai ke rumah sakit Hasan Sadikin misalkan. Nah, ke Bandungnya. Maka yang tadinya 3 jam bisa 2 jam, bisa 1 jam kan? Ya, kalau Anda berangkat kemudian zuhur, kalau kecepatannya ringan sampai sini asar, mungkin berlaku hukum jamak. Tapi kalau kecepatannya banyak sampai sini sebelum asar, maka tidak berlaku jamak pada saat itu. Maka ini akan sangat menentukan. Kadang-kadang belajar ilmu umum itu menjadi tafsiran yang paling bagus untuk menafsirkan agama. Anda belajar hukum fisika, hukum gaya, bab gaya, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Terapkan di bidang akidah. Iman yang kuat maka akan mendorong kita untuk beramal yang banyak. Ya, iman yang kuat, iman Anda sedikit, maka amalnya pun sedikit. Al-iman wal amal. Sama, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukulannya sedikit, bunyinya sedikit. Tapi pukulan kencang, bunyinya kencang. Maka iman yang kuat melahirkan amalan yang kencang. Iman yang sedikit melahirkan kemudian amalan yang sedikit. Bagaimana bisa menguatkan iman dan sehingga amalannya kuat, maka keluarkan lagi. Sehingga efek gayanya lebih kuat. Ambil di situ. Sama dengan hukum terapannya, ya, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. F berbanding lurus dengan P. Terapkan dalam hukum akhlak. Orang yang banyak gaya, banyak tertekan. Gitu kan? Maka kalau ini kita amalkan dalam kehidupan, maka semuanya akan saling melengkapi. Wa kadzalika hunalika Ibnu Rusyd wa huwa tabib, ya. Ibnu Rusyd itu dokter bedah. Tapi bisa mengarang kitab Bidayatul Mujtahid, kitab fikih. Ini di Islam itu kalau Anda melihat orang-orang pintar di masa lalu, mereka tidak akan cukup di satu bidang. Tidak akan cukup di satu bidang. La yanhasir lil ulama illa qudama, yakni fi majal al-ilm al-wahid. Fahum mufassir fi nafs al-waqt aidan wa hum muhaddith. Nafs al-waqt aidan wa hum min ahli al-riyadiyah, ya riyadiyin min ahli al-hisab. Ya yakfikum yani Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, ya, wa asbah dzalika. Jadi ini dorongan yang kuat, silahkan jadi pendakwah, ya disiapkan dari sekarang masuk dalam jurusan dakwah tapi yang serius. Cintai ilmunya, siapkan diri kita, karena biasanya kalau sesuatu dikerjakan dengan cinta, maka akan serius.
Ya, seorang anak muda yang sedang cinta pada pasangannya, dengar batuk sedikit aja, dari Kalimantan pulang dia ke Bandung. Ya. Maka demikian orang yang ahli ilmu, kalau dia cinta pada ilmunya, dia tidak akan mengabaikan setiap hurufnya. Pasti setiap huruf pun akan jadi perhatiannya. Wal hub wal mahabba lil ulum hadza aidan muhim jiddan. Indama antum tuhibbuna al ilma, fa antum yani sawfa tahtamuna bi kulli harfin min al huruf wa bi kulli kalimatin min al kalam fima tata'allamuna min al ulum al muayyana. Wallahu ta'ala a'lam. Bisawab. Baik, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ana urid dan asal, apakah boleh kita baca Al-Quran pada saat salat malam? Hukumnya gimana Ustaz? Ya, tentu saja harus ini. Mungkin mushaf ini maksudnya. Ya, sa'ala sa'il ma hukmu qira'atul mushaf 'inda salatit tahajjud. ويصلي صلاة التهجد ومعه المصحف يقرأ مع المصحف وما حكم ذلك فليتفضل مشكورا من يتفضل بالإجابة تفضل طبعا تفضل أو أمر مشورة بينهم يبدأ من الشيخ أحمد عصام تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لهذا السؤال وهو متكرر جدا خصوصا في رمضان ولكن الحمد لله هو السائل يسأل الآن في شهر صفر الآن في صفر نعم فالحمد لله استعداد يعني طيب الحمد لله زي يدل على وجود الهمة الحمد لله رب العالمين أعاننا الله وإياكم فلا بأس من حدوث مثل ذلك في الصلوات اللي هي السنن حيث أنه يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة السنن يجوز فيها الجلوس مع استطاعتك للقيام السنن يجوز فيها ركوب الدابة مع هذا يمكن سنة مهجورة كذلك يجوز فيها أن يقرأ من المصحف وأن يضع علامة أيضا في المصحف لا بأس في حدود منفعة تعلمه وكان بعض الصحابة وبعض العلماء يستعين على الليل في قراءة القرآن وفي القيام بالقرآن فإذا وجد مسألة علمية تحتاج إلى بحث أو تعينه على دليل ما وضع علامة وهو يصلي أو إشارة فيها فلا بأس من ذلك لكن إذا كنا نصلي جماعة في مسجد يعني أو في رمضان يعني فالأولى طبعا أن يكون الإمام حافظا حتى يكون قدوة للآخرين. Naam. Baik, Allah barik fikum. Beliau menyampaikan jawaban. Ini bertanya apa hukumnya pegang mushaf waktu sholat khususnya tahajud. Ya, beliau menyampaikan tahajud itu masuk dalam sholat sunnah dan ada perbedaan khusus yang spesial antara sunnah dengan fardu yang tidak berlaku kemudian di sholat fardu bisa berlaku di sholat sunnah. Ya, misal dalam sholat fardu orang yang mampu berdiri tidak boleh duduk. Ya, tidak boleh duduk dan bisa dianggap batal sholatnya. Adapun dalam sholat sunnah dia bisa duduk. Ya, jadi yang tidak berlaku di salat fardu boleh berlaku di salat sunnah. Dalam salat fardu misalnya ketika Anda salat tidak bisa Anda memegang mushaf. Ya, apalagi dalam salat sendirian, apalagi jadi imam misalnya. Dalam salat sunnah itu diperkenankan jika ada di dalamnya maksud-maksud tertentu yang membantu kemudian kekhusyuan salat atau membantu amalan-amalan kita yang di luar itu yang sedang ditargetkan. Misal, Anda sedang targetnya ingin murajaah, kan? Anda targetnya ingin mengulang hafalan, Anda ingin menyimak bacaan imam. Dalam salat-salat sunnah itu diperkenankan, sepanjang itu tidak mengganggu kekhusyuan dalam salatnya. Namun demikian, untuk yang jadi imam, maka yang diutamakan yang hafal, yang tidak megang mushaf. Jadi diutamakan yang hafal, imam. Karena syarat imam salah satunya adalah dia hafal apa yang dibacakan. Kalau nggak hafal, kenapa jadi imam? Dan supaya tambahan sedikit tidak menimbulkan persoalan di makmumnya, ya begitu imam pegang mushaf, makmumnya komentar, imam aja masih nyontek, apalagi saya gitu kan, misal. Nah itu jadi hal-hal demikian itu bisa diutamakan. Jadi ini yang disampaikan oleh beliau, yang aula, yang paling utama adalah Anda bisa menghafalkannya, tapi kalau itu kemudian ditujukan untuk membantu pemahaman atau target-target tertentu dalam sunnah itu diperkenankan. Bahkan para ulama dulu, kata Syekh Ahmad Yassam, ulama-ulama dulu itu juga sering memberikan tanda pada ayat-ayat yang setengah mereka pelajari. Misal, sedang berhenti di Al-Baqarah ayat 30 diberi tanda oleh mereka. Ketika sulit memahaminya dibawa dalam salat malam.
atau dalam salat tertentu. Mereka salat, minta petunjuk kepada Allah memahaminya, setelah itu kemudian datanglah kemudian jawaban-jawaban dari Allah, memberikan isyarat-isyarat, demikian maknanya. Ini banyak sekali yang dipraktikkan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Al-Bukhari ketika akan menuliskan setiap satu dari hadisnya, maka beliau salat terlebih dahulu, kemudian kalau tenang, beliau kemudian tuliskan untuk meneruskan tulisan hadisnya. Sebagian dituliskan di Makkah Masjidil Haram, disempurnakan kemudian di Masjid Nabawi selama 16 tahun kurang lebih. Ya Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, ada dua persoalan di sini. Pertama tentang perempuan yang sedang haid, ya, bagaimana hukum jika perempuan ini ingin bersentuhan dengan mushaf atau ingin membaca al-mushaf, apakah boleh memegang mushaf atau membacanya? Kata beliau, kembali kepada ayat di firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan kemudian menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan atau hamba-hamba yang disucikan. Dalam konteks ini punya suci, ya, dalam keadaan yang suci. Suci dipahami dengan dua hal. Bisa dipahami dengan wudu, ya, karena wudu disebut juga dengan taharah. Bisa dipahami suci terbebas dari hadas atau penyakit-penyakit yang tidak memperkenankan bersentuhan dengan ibadah. Seperti kalau di perempuan haid. Maka di sini kata beliau, dari ayat ini para ulama memberikan pandangan. Pandangan yang pertama, ini pandangan yang umum sifatnya. Jika ada perempuan yang sedang haid, maka berdasarkan ayat ini, maka tidak diperkenankan ia bersentuhan dengan mushaf. Dan detil dari larangan ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, jika haidnya dalam masa yang singkat, bukan masa yang panjang, ya, dan di situ tidak dikhawatirkan misalnya lupa dengan ayat-ayat yang tidak dihafalkan, misal sedang menghafal, ya, sedang kemudian mengkaji dan dia masih ada teringat di situ, bisa mendengarkan bacaan, ya, bisa dari speaker aktif, bisa menyimak dari situ, maka tidak perlu kemudian dia menyentuh mushaf untuk sengaja membacanya. Maka hukum berlaku di sini, tidak diperkenankan dia bersentuhan dengan mushaf atau membacakannya, sengaja baca, jika memang dengan keadaan menyimak pun bisa dicukupkan untuknya. Tapi jika ada darurat yang sangat untuk dia, misal dalam keadaan dia khawatir lupa dengan hafalannya, tidak dicukupkan dengan menyimak saja. Tidak ada perangkat untuk menyimak. Dalam keadaan speaker aktif tidak ada, di tempat yang tidak bisa mendengar Quran, tapi dia punya mushaf dan dia khawatir kalau tidak mengulang dari kebiasaannya dia bisa lupa. Maka dalam konteks ini sebagian ulama memperbolehkan dengan catatan tadi, dengan syarat untuk menguatkan hafalannya saja. Apa hukumnya perempuan haid memasuki masjid? Perempuan yang masuk ke dalam masjid sedangkan dia dalam keadaan haid, maka ijma' ulama, sepakat semua ulama tidak diperkenankan perempuan yang sedang haid masuk ke dalam masjid kecuali, ada istisna di sini, kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, yang dengan darurat itu mengharuskan dia berada dalam lingkungan masjid. Dan darurat ini nanti ada detailnya tersendiri, ada tafsilnya. Ya, misal kita berikan contoh, ada keadaan-keadaan tertentu yang sangat dia butuhkan. Misal ada pelajaran spesifik untuk perempuan, yang dengan pelajaran ini, itu hanya pada saat itu saja. Kalau enggak ada, pelajaran itu sangat dia butuhkan, dia bisa kehilangan. Bahkan kehilangan ini berdampak kemudian pada bimbingan kehidupan yang sedang dia alami. Dia ingin mengajukan fatwa, dia ingin ada pertanyaan, dan hanya kesempatan itu saja. Maka dalam konteks ini diperkenankan bagi dia, itu pun dalam keadaan berhati-hati. Jika dia bisa mendapatkan saf paling belakang, atau misalnya di halaman atau di luar masjidnya, maka itu lebih baik dan lebih diutamakan. Ya Allah Ta'ala a'lam bis-shawab.